Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam UBD. Mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum pada materi virus dan peranannya. Sebelum masuk ke dalam materi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Umairah, saya sendiri Elza Yulistiana, dan Reva Inta Prastiani Putri. Baik, kami masuk ke dalam materi. Di dalam penilaian UBD terdapat 6 aspek. Yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan. Yang kedua yaitu kemampuan interpretasi. Yang ketiga kemampuan aplikasi. Keempat kemampuan perspektif. Kelima kemampuan berempati. Dan yang keenam adalah pengetahuan diri. Dari 6 aspek tersebut, kelompok kami akan membahas mengenai aspek kemampuan menjelaskan dan interpretasi. Kami mengambil contoh materi virus dan peranannya pada kelas 10 atau pada fase E. Untuk capaian pembelajarannya, pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Dengan pencapaian pembelajaran tersebut, maka tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami karakteristik virus, peserta didik mampu menentukan siklus reproduksi virus, peserta didik mampu menganalisis peranan virus bagi kehidupan, dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan upaya pencegahan penyebaran virus. Aspek kemampuan menjelaskan. Apabila peserta didik dapat menjelaskan peristiwa melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis dapat membuat atau memberikan contoh. Dalam materi pembelajaran biologi bab virus dan peranannya, peserta didik diberikan sebuah stimulus berupa kejadian atau fakta di lapangan yang terjadi di sekitar tempat tinggal peserta didik terkait virus. Misalnya, menampilkan video kejadian saat virus COVID-19 merebak, atau video tentang gejala orang yang terinfeksi virus corona. Kemudian peserta didik digiring untuk mengemukakan pendapat atau menjelaskan tentang virus seperti apa itu virus, seperti apa bentuk dan karakteristik virus, bagaimana virus dapat menginfeksi dan menyebar dengan cepat. Rubrik penilaian aspek kemampuan menjelaskan. Aspek penilaian yang pertama yaitu akurat, di mana peserta didik mampu menjelaskan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan video mengenai virus dan penyebaran virus sesuai dengan fakta yang ditampilkan. Peserta didik mampu menjelaskan karakteristik virus sesuai dengan literasi yang digunakan. Aspek penilaian koheran, peserta didik mampu mengaitkan antara karakteristik virus dengan cara penyebarannya. Aspek penilaian sistematis, peserta didik mampu menjelaskan secara sistematis bagian virus bereproduksi, menjelaskan apa saja bagian-bagian dari virus dan fungsinya secara sistematis. Aspek penilaian dibenarkan, peserta didik mampu membuktikan bahwa virus corona menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada paru-paru dan mampu membuktikan bahwa setiap virus memiliki spesifikasi dalam penyebaran penyakit. Aspek penilaian prediktif, peserta didik mampu menjelaskan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus dapat disembuhkan dengan vaksin.
Indikator penilaian dihitung berdasarkan skor dengan rentang skor antara 1 sampai 4. Aspek penilaian adalah akurat, koheran, sistematis, dibenarkan, dan prediktif. Setiap aspek penilaian tersebut memiliki indikator yang mewakili setiap skornya. Aspek kemampuan interpretasi. Apabila peserta didik mampu menerjemahkan suatu konsep berdasarkan pemahamannya sendiri atau menginterpretasikan ke dalam bentuk konsep lain. Dalam materi pembelajaran biologi bab virus dan peranannya, peserta didik diberikan untuk memahami materi virus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik mencari dan mengumpulkan informasi melalui literatur, kemudian menginterpretasikan hasil temuan mereka, yang mana peserta didik menemukan makna dari hasil temuan mereka dalam bentuk gambar, peta konsep, atau ilustrasi sesuai dengan pemahaman mereka. Bagaimana siklus reproduksi sehingga dapat dengan cepat menyebar dan menginfeksi manusia. Yang kedua, bagaimana cara pencegahan virus? Yang ketiga, apa saja klasifikasi di dalam virus? Rubrik penilaian aspek kemampuan interpretasi. Aspek penilaian yang pertama bermakna. Peserta didik mampu menginterpretasikan pentingnya menjaga diri dari virus dengan cara melakukan pencegahan dan perlindungan untuk diri sendiri dan untuk orang sekitar. Yang kedua, berbagi wawasan. Peserta didik mampu menjelaskan dan saling berbagi wawasan dengan cara mencegah penyebaran virus. Yang ketiga, signifikan. Peserta didik mampu menginterpretasikan pencegahan dan penyebaran virus berdasarkan siklus reproduksinya secara signifikan, litik, dan lisogenik. Peserta didik mampu mengelompokkan virus berdasarkan materi genetiknya, bentuknya, dan inang yang diinfeksinya. Yang keempat, ilustrasi. Peserta didik mampu mengilustrasikan bentuk dan karakteristik virus dalam berbagai media ilustrasi, misalnya video, gambar, infografik. Kemudian, peserta didik juga mampu mengilustrasikan cara pencegahan penyebaran virus melalui unjuk aksi memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan membatasi jarak dengan orang lain. Yang kelima, membuat jelas. Peserta didik mampu mendeskripsikan atau menyimpulkan karakter virus, klasifikasi, reproduksi, dan pencegahan dan penyebaran virus secara jelas. Indikator penilaian dihitung berdasarkan skor dengan rentang skor 1 sampai 4. Aspek penilaiannya yaitu bermakna, berbagi wawasan, signifikan, ilustrasi, dan membuat jelas. Yang mana setiap aspek penilaian tersebut memiliki indikator yang mewakili setiap skornya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.